Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi tugas farmakoterapi terapan tentang penyakit asma dengan dosen pengampu Bapak APT Yance Anas MSc. Kelompoknya terdiri dari saya sendiri Ayu Futuatul Mutiah, Siti Munawwaro, dan Sumaya Saida Zuhruf. Kasusnya, seorang dokter di suatu rumah sakit meminta saran pengobatan kepada apoteker mengenai terapi jangka panjang untuk pasiennya. Perempuan, usia 28 tahun, penderita asma ringan persisten. Hal ini disebabkan karena pasien sedang hamil usia 8 minggu. Asma adalah suatu kelainan berupa inflamasi atau peradangan kronis pada saluran napas di mana banyak sel dan elemen seluler berperan seperti sel emas, eosinofil, limfosit T, makrofag, neutrofil, dan sel-sel epitel. Peradangan ini menyebabkan gejala episodik berulang seperti mengi, sesak napas, sesak dada, dan batuk, khususnya di malam hari atau di pagi hari. Episode ini biasanya terkait dengan reversible baik secara spontan atau dengan pengobatan, menurut Dipiro 2017. Asma disebabkan oleh faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor genetik diantaranya atopi atau alergi bronkus, jenis kelamin, faktor yang memodifikasi penyakit genetik, ras, dan hiperaktivitas. Untuk yang faktor lingkungan diantaranya status sosial, paparan alergen, infeksi saluran nafas termasuk RSV dan rhinovirus, polusi udara, dan asap rokok. Selanjutnya, patofisiologi. Karakteristik utama asma termasuk tingkat obstruksi aliran udara terkait dengan bronkospasme, edema, dan lendir hipersekresi, BHR, dan inflamasi jalan nafas. Untuk memahami mekanisme patogenetik sangat penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memulai, mengintensifkan, dan memodulasi respon inflamasi dari aliran udara. Ilustrasi representatif dari patologi ditemukan pada bronkus asma dibandingkan dengan yang normal bronkus. Di bagian kanan atas, setiap bagian menunjukkan bagaimana lumen menyempit, hipertrofi membran basement, sumbat lendir, hipertrofi otot polos, dan penyempitan berkontribusi. Di bagian bawah, sel-sel inflamasi menginfiltrasi, memproduksi edema submukosa dan desquamasi epitel, mengisi jalan napas lumen dengan puing seluler dan mengekspos jalan napas halus otot ke mediator lain di bagian kiri atas. Tujuan terapi pada kasus asma kehamilan diantaranya 1. Mempertahankan kontrol asma sebaik mungkin dan mencegah eksaserbasi. 2. Pemeliharaan fungsi paru yang optimal dan aktivitas normal. 3. Mencegah oksigenasi janin dengan mencegah hipoksia ibu. 4. Meminimalkan resiko serangan akut, kerusakan permanen pada fungsi paru-paru. Selanjutnya, pengelompokan dan contoh obat yang dapat digunakan untuk penyakit asma beserta mekanisme aksi obatnya. Yang pertama, golongan beta-2 agonis, contohnya albuterol, terbutalin, formoterol, salmeterol, dan non-beta-2 agonis, isoproterenol, metaproterenol. Mekanisme aksinya, reseptor beta-2 adrenergik mengaktifasi adenyl siklase yang menghasilkan peningkatan AMP siklik intraseluler. Hal ini menyebabkan relaksasi otot polos, stabilisasi membran sel emas, dan stimulasi otot skelet. Yang kedua, golongan obat metilsantin, contoh obatnya teofilin dan aminofilin. Mekanisme aksinya, teofilin akan merelaksasi secara langsung otot polos bronki dan pembuluh darah pulmonal, merangsang SSP, menginduksi diuresis, meningkatkan sekresi asam lambung, menurunkan tekanan sphinkter esofageal bawah, dan menghambat kontraksi uterus. Mekanisme aminofilin yaitu menurunkan kelelahan serta memperbaiki kontraktilitas pada pasien dengan penyakit obstruksi saluran pernafasan kronik. Yang ketiga, golongan antikolinergik, contohnya ipratropium bromida dan titropium bromida. Mekanisme aksinya, ipratropium merupakan suatu antikolinergik parasimpatetik
anksiolytik yang akan menghambat refleks vagal dengan cara mengantagonis kerja asetilkolin. Yang kedua, tiotropium merupakan obat muskarinik kerja diperlama yang biasanya digunakan sebagai antikolinergik. Pada saluran pernafasan, tiotropium menunjukkan efek farmakologi dengan cara menghambat reseptor M3 pada otot polos sehingga terjadi bronkodilasi. Selanjutnya, golongan obat yang keempat yaitu kromolin sodium dan nedokromil. Contohnya, kromolin natrium dan nedokromil natrium. Mekanisme kromolin yaitu menghambat pelepasan mediator histamin dan SRSI, slow reaction substan anafilaksis, leukotrin dari sel mas. Kemudian nedokromil, mekanisme obatnya menghambat aktivasi secara in vitro dan pembebasan mediator dari berbagai tipe sel berhubungan dengan asma termasuk eosinofil, neutrofil, makrofag. Nedokromil menghambat perkembangan respon bronkokonstriksi baik awal dan maupun lanjut terhadap antigen terinhalasi. Kemudian golongan obat yang kelima, kortikosteroid, contohnya prednison, metilprednisolon, dexamethasone, hidrokortison, beclometasone dipropionat, budesonid, dan triamcinolon asetonida. Obat-obat ini merupakan steroid adrenokortikal, steroid sintetik dengan cara kerja dan efek yang sama dengan glukokortikoid. Glukokortikoid dapat menurunkan jumlah dan aktivitas dari sel yang terinflamasi dan meningkatkan efek obat beta-adrenergik dengan memproduksi AMP siklik, inhibisi mekanisme Selanjutnya, golongan obat yang keenam, antagonis reseptor leukotrin, contohnya zafirlukaz, montelukaz, sodium. Mekanismenya, produksi leukotrin dan okupasi reseptor berhubungan dengan edema saluran pernafasan, kontriksi otot polos, dan perubahan aktivitas seluler yang berhubungan dengan proses inflamasi yang menimbulkan tanda dan gejala asma. Kemudian yang ketujuh, obat-obat penunjang, contohnya ketotifen fumarat dan N-asetilsistein. Mekanisme ketotifen yaitu mengantagonis secara non-kompetitif dan relatif selektif reseptor H1, menstabilkan sel mas dan menghambat pelepasannya. Aksi mukolitik asetilsistein berhubungan dengan kelompok sulfidril pada molekul yang bekerja langsung untuk memecahkan ikatan disulfida antara ikatan molekul mukoprotein, menghasilkan depolimerisasi dan menurunkan viskositas mukus. Tata laksana pada ibu hamil, obat-obat yang digunakan untuk mencapai kontrol gejala yang baik pada asma kehamilan yaitu dengan penggunaan ICS, beta-2 agonis, montelukaz atau teofilin. Obat tersebut tidak menyebabkan insiden kelainan janin menurut Giner tahun 2020. Pengobatan bertahap untuk mengelola asma selama kehamilan dan laktasi yaitu dengan ICS dosis rendah sebagai pengobatan pilihan untuk asma persisten ringan. Budesonid sebagai ICS yang disukai untuk memulai karena memiliki data keamanan dalam jumlah besar dan meyakinkan. Jika terapi dengan ICS tidak memberikan hasil yang baik, maka dilanjutkan dengan ICS dan LABA dengan dosis rendah. Obat yang direkomendasi pada dokter dan alasannya. Obat yang direkomendasi yaitu golongan ICS. ICS merupakan terapi jangka panjang yang disukai untuk asma persisten karena potensi dan efektivitas yang konsisten. ICS dosis rendah hingga sedang dapat mengurangi BHR, meningkatkan fungsi paru-paru, dan mengurangi eksaserbasi parah, menurut Dipiro 10 tahun 2017. Obat ICS yang dipilih yaitu budesonid karena aman digunakan pada kehamilan, menurut Murphy tahun 2015. Regimen terapi obat yang direkomendasikan untuk pasien yaitu obatnya inflamid, bentuk sediaannya MDI, rute pemberiannya inhalasi, dosisnya 200 mikrogram per hari, pemakaiannya pada pagi hari, durasinya selama 1 minggu. Selanjutnya, parameter klinik dan parameter laboratorium yang akan dipantau untuk melihat efek terapi obat atau PTO dan efek samping obat atau MESO beserta rencana tindak lanjut yang akan diberikan. Yang pertama, PTO, yang dilihat parameter laboratoriumnya itu peningkatan fungsi paru-paru,
Terapi berhasil jika FEV-nya lebih dari 70% dan terapi gagal jika FEV kurang dari 70%. Rencana tindak lanjutnya, kalau terapinya berhasil, periksa fungsi parut setiap bulan. Jika terapinya gagal, meningkatkan dosis budesonid dan penambahan laba, dan pengobatan dikontrol selama 3 bulan, kemudian periksa kembali gejala dan fungsi paru-paru. Selanjutnya, yang kedua meso. Parameter laboratoriumnya peningkatan fungsi paru-paru, klinisnya suara serak, kandidiasis, orofaring, bronkospasme, osteoporosis, katarak, glaukoma, ansietas, dan gangguan tidur. Ya, selamat pagi, dengan Apoteker Siti Munawaroh di IFRS. Ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi Mbak, saya Dr. Maya. Saya mau meminta saran Mbaknya terkait mengenai obat untuk wanita hamil yang menderita asma persisten dan untuk terapi jangka panjang. Kira-kira obat yang cocok untuk ibunya apa ya Mbak? Menurut saya, obat yang cocok buat ibu hamil tersebut Inflamid Inhaler yang mengandung budesonid dengan dosis 200 mikrogram per hari, dok. Apakah obat itu aman Mbak buat ibunya? Mengingat yang seperti saya sudah jelaskan tadi, ibunya lagi hamil selama 8 minggu. Aman, dok, karena obat budesonid tersendiri merupakan kategori B dan memiliki keamanan yang baik untuk kehamilan, dok. Baik Mbak, berarti ibunya diberikan Inflamid Inhaler saja ya Mbak? Baik, dok. Baik Mbak, ini pasien saya berikan resep agar dapat diambil di bagian farmasi ya Mbak. Baik, dok, saya akan segera menyiapkan obatnya. Makasih ya Mbak. Sama-sama, dok. Ibu Ayu, ini resepnya. Nanti bisa diambil, ditebus di bagian IFRS-nya ya Bu. Terima kasih. Baik dok, kalau begitu saya langsung ambil obatnya di IFRS saja ya. Baik Bu. Pasien atas nama Ibu Ayu, alamat Jalan Menoreh Tengah 10. Iya, saya Mbak. Ini resepnya atas nama Ibu Ayu yang beralamat Jalan Menoreh Tengah 10, nggih. Ini Bu, resepnya berisi Inflamid Inhaler untuk mengatasi asma Ibu. Obatnya dihirup sehari sekali pada pagi hari selama 1 minggu. Jika dalam 1 minggu Ibu masih mengalami asma, Ibu periksa kembali ke dokter nggih untuk terapi selanjutnya. Kemudian obat ini disimpan pada suhu kamar yang sejuk dan kering dan jangan disimpan pada suhu panas atau terlalu dingin ya. Iya Mbak. Baik Ibu, sebelumnya apakah Ibu sudah pernah menggunakan inhaler? Sebelumnya saya belum pernah menggunakan inhaler Mbak. Bu, kalau begitu saya akan menjelaskan cara menggunakan inhaler nggih Bu. Sebelumnya cuci tangan terlebih dahulu menggunakan air mengalir nggih Bu sebelum menggunakan inhaler. Kemudian buka tutup inhalernya. Kemudian setelah itu periksa bagian mulut inhaler apakah kotor atau tidak. Jika kotor dibersihkan menggunakan tisu nggih Bu. Kemudian peganglah inhaler secara tegak begini nggih Bu. Kemudian kocok sebanyak 3-5 kali. Kemudian gini, diletakkan begini, kemudian Ibu tarik nafas panjang, lalu kemudian tekan lewat mulut, kemudian Ibu hembuskan nafas secara perlahan, kemudian letakkan inhaler di mulut begini Ibu. Kemudian tekan sekali, kemudian bernafas sementara, kemudian tahan nafas kira-kira 10 detik Bu. Kemudian setelah itu tutup inhalernya. Kemudian jangan lupa Bu, setelah menggunakan inhaler Ibu berjemur dengan air hangat. Dan obatnya jangan ditelan Bu. Baik Bu, bagaimana? Apakah sudah paham dengan apa yang saya jelaskan? Ya, saya sudah paham Mbak. Baik Bu, Ibu bisa ulangi kembali penjelasan saya. Baik Mbak, sebelum menggunakan saya harus pastikan dulu tangan saya bersih. Cuci tangan terlebih dahulu, kemudian dibuka tutup inhalernya,
Dan pastikan pipa mulut inhalernya bersih. Jika kotor, dibersihkan dengan tisu. Kemudian, pegang inhaler secara tegak lurus dan dikocok sebanyak 3-5 kali. Kemudian, saya tarik nafas, kemudian dikeluarkan lewat mulut. Setelah itu, embuskan nafas secara perlahan dan letakkan inhalernya di mulut. Kemudian, tarik nafas sambil saya menekan tabung inhalernya dan tahan nafas kira-kira 10 detik. Kemudian singkirkan inhalernya dan ditutup kembali inhalernya. Kemudian saya berkumur dengan air hangat. Begitu ya, Mbak? Iya Ibu, betul. Ini obatnya ya Bu, semoga lekas sembuh. Ya, terima kasih ya, Mbak. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.